Hai, Ryan Krismujono dari Tofi Dev. Selamat datang di Tofi Podcast. Dalam episode kali ini, Anda akan belajar dari Edi Budiman, founder sekaligus CEO dari Dewa Web, number one Indonesia Cloud Hosting di Indonesia. Anda akan belajar mengenai entrepreneurship dan mengenai marketing, terutama mengenai digital marketing. Kami memiliki 3 hadiah dari Dewa Web, berupa paket Warrior selama 1 tahun berikut dengan domainnya untuk 3 orang yang memberikan komentar mengenai apa yang telah Anda pelajari melalui podcast ini. Jadi pastikan Anda mengisi komentar di blog di bawah ini. Tetap bersama kami, kita akan mulai interview dengan Bapak Edi Budiman. Acara ini disponsori oleh Dewa Web sekaligus disponsori oleh Tofi Dev. Hai, kembali lagi dengan Ryan dari Tofi Dev. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder dan CEO dari Dewa Web, Indonesia first cloud hosting di Indonesia, dengan superfast SSD, HTTP 2, dan layanan Ninja Support 24/7. Dan menurut saya mereka mempunyai satu layanan service cloud hosting yang paling favorit untuk saya di Indonesia. Hai Pak Edi, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, thank you untuk diundang juga di podcast ini. Pak Edi Budiman ini udah berapa lama di dunia hosting perhostingan? Saya sebenarnya dari main hosting dari kapan ya? Dari 2001 ya, main hosting sih ya. 2001 ya udah. Tapi untuk yang Indonesia, untuk yang ini brand Dewa Web ini ya baru sejak 2014 kita launching brand Dewa Web ini gitu. Kalau boleh cerita sebelumnya backgroundnya Pak Edi ini apa? Apakah memang dari awal entrepreneur atau sebelumnya itu orang technical atau? Iya. Ya saya memang ini ya, memang hobinya bisnis sih memang ya. Jadi waktu kuliah dulu memang gak ada cita-cita pengen kerja lama-lama sih ya. Jadi waktu kuliah dulu saya kuliah di BINUS ya. Kuliah di BINUS saya sampai tahun 98 lulusnya. Itu pun lulus juga pengen cepet-cepet lulus juga ya. Oh. Jadi nggak mau lama-lama. Jadi 3,5 tahun saya selesain semua. Saya kuliah di BINUS 3,5 tahun. Saya sempat kerja di perusahaan jadi sistem engineer di perusahaan Jepang, konsultan Jepang. Jadi waktu itu kerjanya programmer ya, dan ya kerjain project mereka, development mereka, sering ke daerah Cibitung, mana lagi gitu ya, perusahaan-perusahaan Jepang lah, daerah-daerah yang perusahaan Jepang gitu kan. Gitu saya kerja di sana sekitar 1 tahun. Dan perkenalan saya di dunia internet sebenarnya waktu tahun terakhir di BINUS ya. Di BINUS itu saya baru mulai tahu dunia internet waktu lagi ngerjain skripsi. Waktu itu tahun 97 akhir kali ya. Waktu ngerjain skripsi, jadi saya mulai tahu nama internet kayak begini, email kayak begini. Dan saya lihat sangat powerful sekali. Dan waktu itu karena saya waktu itu suka bikin software coding. Jadi saya mulai iseng-iseng jualan software di online ya. Nah, jadi itu usaha online saya pertama, yaitu jualan software di online. Jadi waktu itu zaman itu hosting ambil yang gratis ya di Tripod dulu ya. Tripod, GeoCities gitu kan. Zaman seperti itu ya. Kalau yang angkatan saya pasti tahu lah ya. Kalau yang ini kan nggak tahu ya. Zaman dulu Tripod, GeoCities itu seperti berkat luar biasa ya. Kita bisa dapat di homepage gitu kan. Biarpun cuma dapat 1 mega gitu kan, 2 mega storage kan. 1 mega. Iya gitu kan. Jadi waktu itu saya juga beli domain pertama itu harganya, saya ingat banget, beli domain pertama kali itu saya dulu kan belum ada kartu kredit, belum ada ini kan. Jadi beli domain itu semua masih didominasi sama Network Solutions, di monopoli ya. Di perusahaan semua domain itu harus beli dari company ini. Dia megang patennya lah, megang royaltinya kan. Di Amerika, dan itu bayar itu kalau dari Indonesia itu harus pakai cek. Ya, harus pakai cek. $70 saya ingat ya. Harga domain itu domain.com $70. Wow, jadi $70. $70 ya, $70 1 tahun ya. Jadi per tahun harus bayar segitu. Jadi saya harus ke bank benar-benar beli cek gitu ya. $70. $70. Jadi
habis itu beli cek kita harus kirim pos ya, kirim pos ke Amerika ya. Jadi mahal juga gitu waktu itu, saya lupa berapa ya, tapi nungguin kan lama ya, seminggu kali ya. Pikir aduh ini hilang apa kagak gitu kan. Hilang duit jajan. Ini juga sayang juga kan. Tapi ternyata dapat email dari mereka setelah beberapa minggu akhirnya domainnya aktif. Wah itu senang banget ya. Itu Oh, jadi zaman itu masih dimonopoli sama mereka. wow. Saya Padahal baru, mm, kalau lihat sekarang berarti sekarang ini udah cepat sekali ya. wah sekarang udah luar biasa lah, cepat sekali. Sekarang dalam begitu bayar langsung aktifnya, kalau beli di DeWipe kan langsung saat ini juga Hari langsung ini aktif. juga aktif. Canggih ya. Gitu. Lalu Jadi setelah saya setelah ikut beli yang domain itu gimana? ya, jadi dari sana ya saya mulai belajar, karena beli domain sendiri, jadi kan nggak bisa pakai yang free hosting lagi ya. Hmm. Jadi saya mulai ya pindah-pindah hosting lah waktu itu ya di luar negeri gitu kan. Akhirnya jadi tahu oh hosting tuh kayak begini, control panel kayak begini gitu kan. Hmm. Jadi tahu ya kan. Nah, dan akhirnya saya menetap ya, istilahnya menetap lama di satu layanan VPS sebenarnya. Jadi zaman itu sebenarnya udah ada VPS. Oh, Ya, oke. zaman itu udah ada VPS. Jadi satu provider VPS yang cukup gede waktu itu di Amerika, namanya Verio ya. Nah, saya lama di sana, account saya lama di sana, mungkin 10 tahun lebih kali ya. Mhm. Apa? Jadi, nah di situ saya mulai belajar banyak lah tentang gimana setup server, gimana setup install software sendiri, Apache install sendiri, Mhm. script semua install sendiri, ya kan. Jadi email juga setup sendiri semuanya. Mhm. Jadi saya bersyukur lah ada masa-masa sulit seperti itu juga gitu kan. Dan apa? Ya di situ saya jadi ngerti, oh jadi tertarik, akhirnya passionnya ternyata jadi ke hosting gitu kan. Hmm. Saya lihat, wah kayaknya enak juga nih bisnis hosting gitu kan. Mhm. Dari sana ya mulai akhirnya pertama-tama jadi reseller dulu lah ya, Mhm. seller jualin hosting orang lain gitu kan, gitu akhirnya lama-lama beli server sendiri, dedicated sendiri, dan akhirnya baru ke colocation ya kan. Mhm. Mulai beli server sendiri, kita colocation, taruh data center ya kan. Akhirnya ya akhirnya ya berapa tahun terakhir ini, karena saya lihat teknologi cloud semakin mature ya, Mhm. dan semakin murah juga ya, Mhm. semakin murah, dan akhirnya ya saya lihat karena udah bagus, udah secara apa performance juga udah bagus gitu ya, Mhm. dan cukup mature, akhirnya saya pindah semua ke cloud gitu kan. Jadi semua server saya itu saya apa ya, saya ini ya saya sumbangkan sebenarnya ya, saya donasikan Oke. donasikan ke yayasan, ada non profit lah di Amerika gitu kan. Mhm. Jadi dari teman juga akhirnya semua saya pindah ke cloud semua. Dan saat itulah baru akhirnya saya pikir saya mau bawa teknologi cloud ini yang bagus ini ke Indonesia gitu kan, gitu Mhm. dengan DOWP ini, supaya banyak orang bisa nikmati juga ya, dan kita membuat juga yang bagus tapi juga harganya terjangkau gitu kan, Oh. kayak gitu supaya banyak orang bisa nikmati, karena saya nggak mau teknologi bagus tapi harganya mahal gitu ya. Hmm. Gunanya gitu kan. Iya. Gimana bikin yang bagus tapi murah gitu, itu seninya kan di sana. Wah, itu adalah yang diinginkan Gitu. oleh semua orang. Wah, berarti kalau Iya. dengerin ceritanya, Pak Edi ini uh, mulainya itu dari benar-benar uh, dari awal dari membuat penawaran untuk hosting mulai dari reseller sampai sekarang Ya. cloud. Jadi semua fasenya sudah pernah Iya. dilewati. Iya, Nah, udah cukup udah lah. apa yang paling dipelajari dari selama perjalanan bisnis ini? Apa yang satu hal yang Bro Edi ini pelajari? Wah, kalau misalnya saya tahu ini dari awal, maka bisnisnya bisa Sorry, putus ya suaranya. Oh, Disconnect. kedengeran? Bisa dengar? Halo? Boleh diulang pertanyaan terakhir, Oh, disconnect tadi. oke. Jadi Satu hal terakhir, satu hal yang satu hal bisa apa? dipelajari kalau dari sepanjang perjalanannya, apa yang paling bisa dipelajari dari Bro Edi sepanjang perjalanan di bisnis hosting ini? Apakah itu Hmm. dari sisi marketingnya atau dari servisnya? Apa yang menurut Bro Edi satu kunci penting yang bisa kalau itu udah dari awal udah tahu, maka bisnisnya akan bertumbuh dengan sangat besar Oke. pada saat awal. Oh, oke oke. Saya orangnya mungkin apa ya? Saya bukan orang marketing ya. Saya juga bukan orang yang bisnis ya, tapi saya lebih teknikal ya.
Jadi kalau buat saya prinsipnya selalu ketika buat produk number one ialah kualitas gitu kan, ya kualitas. Lalu saya tempatkan diri saya sebagai user. Kalau saya pakai produk ini yang saya buat ini, kira-kira saya puas nggak dengan kualitasnya gitu. Jadi itu prinsip saya yang paling utama gitu ya. Jadi kalau saya nggak puas, ya ngapain saya jual orang lain gitu kan, prinsipnya gitu kan. Jadi pertama saya merasa puas puas dulu. Mungkin saya juga agak perfeksionis kali ya dalam dalam hal ini gitu kan. Jadi tapi saya selalu mementingkan kualitas dulu gitu. Oh, Setelah kualitas baru kita pikir yang berikutnya gitu kan. Nah, baru kira-kira harganya masuk dari sisi bisnis. oke. Bisa jualan ya. Kalau belum bisa ya jangan gitu kan. Buat Ya, kita kalau bikin produk yang bagus tapi harganya nggak masuk kan ya nggak ada yang mau beli juga gitu kan. ya, betul. Gitu. Jadi baru pikirin sisi bisnis ya. Kalau memang belum ya tunda dulu. Kayak dulu saya waktu mulai Dewap juga saya sebenarnya udah main masuknya dulu dari sebelum-sebelumnya gitu kan untuk jualan hosting di Indonesia. Karena sebelum kita mulai pun sebenarnya udah banyak teman-teman saya juga pakai hosting di saya gitu kan. Jadi cuman ya apa? Ya belum serius aja garapnya kan. Nah, dan karena teknologi cloud waktu itu juga masih mahal gitu kan, masih awal-awal, udah gitu banyak banyak bugnya, banyak problemnya, belum stabil ya. Ya. Jadi menunggu waktu yang tepat gitu kan, Oh, gitu. Nah, akhirnya ketika secara pricing masuk semua ini ya baru kita mulai bergerak lah gitu kan. eh, Jadi kalau saya lagi tadi kualitas paling penting ya. kualitas Itu yang ya penting. Oh, kualitas saya. berarti kualitas harus nomor satu. Iya, kualitas ya. Karena yang saya paling gak mau itu ialah nerima komplainan customer karena kualitas. Lebih baik saya dikomplain karena harga ya, lebih daripada kualitas. Oh, Eh, ya. Berarti sekarang ini kegiatan dari Bro Edi secara day to day. Apa kegiatan yang nomor satunya? Apakah setiap hari di Dewa Web mengurusi kantor atau eh, iya iya ya kebanyakan ya ya ini ya memastikan kualitas kita juga terjaga dari sisi layanan, server juga supaya selalu berjalan optimal ya. Dan tentunya juga improve ya kita secara bisnis gimana gitu kan. Ada layanan-layanan kita yang kita lagi kerjakan juga saat ini, beberapa layanan kita yang baru yang akan kita launching. Jadi juga website baru kita juga lagi kita bentar lagi kita akan launching yang baru. Jadi itulah kerjaannya ya yang paling utama ya dan Oh, wow, yang kita nice. lakukan. Saya juga karena saya juga sering berhubungan dengan beberapa hosting company, saya sangat beruntung bisa bertemu dengan Dewa Web karena layanannya dari semua hosting lokal di Indonesia, saya sangat puas dengan Dewa Web. Makanya itu juga kenapa saya Oke. mau interview dari Bro Edi untuk podcastnya kita karena saya juga pengen banyak dari orang-orang yang kenal dengan Tofidev tahu layanan dari Dewa Web itu sendiri. Kalau Oke. boleh ceritain lebih banyak mengenai Dewa Web. Apa yang membuat Dewa Web ini berbeda dengan hosting company yang ada di Indonesia? Apa yang membuat karena kalau saya tahu apa aja yang unik. Ya. Tapi kalau tadi sebelum kita mulai rekaman, saya juga udah dikasih tahu apa yang membuat Dewa Web ini paling unik di Indonesia. Mungkin dari Bro Edi bisa ceritain sedikit. Oke. Mungkin karena di Deweb kita benar-benar fokus kepada tadi ya saya bilang tadi kualitas ya. Ya. Gimana kita memberikan pelayanan hosting yang terbaik, teknologi yang terbaik, tapi juga dengan harga yang terjangkau gitu ya. Karena salah satu misi kita ialah untuk membantu banyak usaha-usaha online saat ini customer kita untuk bisa berhasil di dunia online. Itu adalah misi kita dan kita benar-benar juga transparan ya karena kita mau menjadi company yang punya integritas ya. Buat saya integritas sangat penting dalam arti apa yang kita berikan sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan dari customer juga dengan harga yang dibayar gitu. Makanya kita transparan, kita kasih semuanya ya speknya apa aja, teknologi apa aja yang kita pakai dan juga resource-nya berapa yang dibeli itu dapatnya segitu gitu kan. Dan ada statistiknya juga real time semuanya. Jadi kalau customer udah capai limit itu ya saatnya upgrade gitu kan. Gitu. Jadi
itu salah satu uniknya kita juga. Juga ada beberapa fitur-fitur sebenarnya teknologi-teknologi yang kita punya ya, yang mungkin nggak ada di hosting lain juga. Dan kita terus berinovasi juga, kita tambahin juga. Salah satunya tadi HTTP2 ya, ini adalah protokol generasi terbaru yang sangat penting hari ini, yang membuat website itu loadingnya bisa lebih cepat gitu kan, dan lebih cepat jauh ya gitu. Ibaratnya kalau kalau kita ke supermarket ya, kalau protokol yang lama HTTP1 itu kan seperti orang belanja ke supermarket ya, mau beli 10 barang, dia ngambil satu ke kasir, keluar lagi. Ambil satu, beli bayar, keluar lagi, masuk lagi gitu kan. Nah, HTTP itu sama dengan orang beli ke supermarket, dia udah ada shopping list 10 barang, ya udah langsung belanja semua, sekali bayar, check out, langsung selesai semua. Jadi membuat website loading itu lebih cepat, jadi nggak perlu satu-satu loadingnya. Gitu. Jadi langsung satu request langsung bisa multiplexing, semua objek langsung di load semua dalam satu request gitu kan, secara paralel gitu ya. Jadi itu satu protokol yang sangat penting, dan kita adalah yang pertama juga yang support ini mungkin yang di Indonesia. Dan customer kita juga banyak yang sudah membuktikan keunggulannya. Juga kita juga sangat concern dengan namanya security ya. Kita sangat serius dengan namanya security, karena saya juga percaya gitu ya, kalau kita hosting dan tidak mungkin security itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Karena kita website kita bisa website customer kita juga bisa dihack, bisa apapun juga ya. Dan kita sangat pastikan security kita, server kita semua benar-benar terjamin gitu. Dan kita pastikan juga setiap SSL yang diinstal di server kita itu dapat grade A ya, minimal grade A. Kalau dicek ya di SSL Labs semuanya pasti minimal grade A. Itu, dan sebenarnya kita A plus sebenarnya ya. A plus ya, kita kasihnya ya minimal ya A lah gitu ya. Gitu. Tapi kalau dicek sebenarnya dapatnya bisa A plus. Gitu. Jadi benar-benar kita ikutin best security practice daripada instalasi SSL itu sendiri. Itu sehingga semua e-commerce transaksi ataupun juga password customer semua itu login ya. Kalau kita punya WordPress pasti ada login gitu kan. Nah, itu semua dipastikan aman semuanya. Wow, itu penting. Kalau punya website penting. Benar. Dan kita juga salah satu juga kita sangat monitor performance website kita, server kita semua ya. Jadi kita pastikan server kita, bahkan kita monitor performance loading page dari setiap server kita. Ketika itu kita ada sistem monitoring sendiri, di mana kita ketika ada yang turun performanya, kita bisa langsung cek kenapa sebabnya, dan kita langsung perbaiki juga. Jadi kita pastikan setiap server kita itu performanya bagus, dan setiap website customer itu juga loadingnya optimal gitu ya. Selama ya dengan syarat paket yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan websitenya dia. Itu menarik tuh. Gitu. Pertanyaan yang banyak ditanyain ke saya juga, mungkin juga ke Bro Edi, kalau ada orang yang mau beli paket server, pertanyaan mereka biasanya adalah apa sih bedanya antara beli paket yang paling murah dengan yang paling mahal? Terus yang mana yang cocok buat saya nih, untuk bisnisnya saya yang mana yang paling cocok? Pertanyaan itu pasti rata-rata banyak ditanyakan, karena gak bisa dipungkiri kalau misalnya perusahaan UMKM, biasanya mereka akan pilih yang kalau bisa gratis katanya. Tapi kan pasti ada harga, ada barang. Nah, kalau dari Bro Edi, gimana caranya cara yang tepat untuk pendengar, untuk yang mereka melihat video ini, dari mereka memilih paket seperti apa yang paling bagus? Oke. Ya, paket kita memang didesain untuk memikirkan itu semua ya. Karena kita sebagai user tuh gimana ya, kita ngerti banget ya. Kalau untuk UKM kan juga mau yang low cost tapi juga bagus gitu ya. Jadi memang paket-paketnya kita desain dengan pertimbangan itu. Dan kalau untuk memang baru coba-coba ya, kita buat paket kan namanya paket Scout ya. Itu dengan 180.000 harga saat ini setahun, untuk udah dapat setahun, udah dapat domain juga, dapat 200 megabyte. Dan ini paket yang cocok untuk coba-coba kalau cuma buat belajar blog ya, baru bikin WordPress yang simple, itu cocok ambil paket Scout ya.
Nah, tapi kalau udah mulai lebih tinggi lagi, kita rekomend sih sebenarnya langsung ke Hunter kalau emang udah serius jualan online ya, ke Hunter atau Warrior langsung sekalian. Nah, karena di sana kapasitas memorinya lebih besar. Dan memori ini penting untuk waktu kita jalanin script ya. Kalau bikin besar memori kita bisa install plugin-plugin yang lebih banyak tentunya ya di web kita gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk toko online yang seperti WooCommerce atau ini ya, karena memang scriptnya lebih berat, mungkin banyak plugin-plugin juga yang dipakai ya. Kita rekomend minimal sih memang Warrior gitu ya. Di paket Warrior ini memang lega gitu ya, space-nya lega apa ini, dan memorinya juga lega. Jadi bisa lebih fleksibel untuk WordPress, untuk e-commerce, untuk uh, PrestaShop ya, untuk yang lain-lain. Gitu. Jadi kita rekomend seperti itu. Kalau untuk e-commerce lebih baik Warrior minimal. Nah, di bawah itu kalau cuma hanya untuk jual online, company profile ya, yang blog gitu kan, yang itu ya boleh coba di Hunter. Dan nggak usah khawatir, paket kita bisa di-upgrade kapan aja, gitu kan. Jadi tengah-tengah periode kalau kalau begitu dicoba dan ternyata website saya butuh kayaknya lebih gede nih. Nah, tinggal kontak aja, kita langsung upgrade pro rata. Jadi tinggal bayar selisihnya aja. Oh, Itu ya. itu sangat penting karena pasti setiap pebisnis ingin websitenya pengunjungnya lebih banyak. Kalau pengunjung lebih banyak berarti kita harus upgrade paket juga ya? Iya, iya. Upgrade. Tergantung, pokoknya lihat aja di kita kan di cPanel kita kan kita kasih real time monitoring untuk CPU, memori semuanya kita kasih grafiknya. Jadi bisa dilihat sendiri pemakaiannya berapa. Kalau pemakaiannya sudah menyentuh limit, udah sering ya, maka akan terjadi bottleneck ya, dan berarti sudah saatnya upgrade paket. Tapi kalau selama masih di bawah limit ya nggak apa-apa, pakai aja, ya kan? Wow, Pakai terus berarti aja. kita sebagai orang IT atau pebisnisnya langsung, ownernya bisa langsung lihat kinerjanya secara live dari Kinerja, si ya. panelnya ya, dari cPanel ya, real backendnya time ya. ya. Wow. Langsung real time ya, kita transparan semua itu. Nah, pertanyaan Ya. lain yang biasa ditanyain kalau misalnya masalah hosting adalah lokasi server. Hmm. Bagaimana Oke. dengan lokasi server di Menentukan Dewa? nggak ya? Ya, Menentukan maksudnya kecepatan gitu. iya betul. Oke, oke. Ada menentukan juga ya, tapi tergantung lagi, balik lagi ke kebutuhan daripada setiap website itu pengunjungnya jadi mana gitu kan ya. Kita harus pertimbangkan kalau memang pengunjungnya ternyata dari sebagian besar 90% lebih dari Indonesia ya, kita rekomen memang ambil di Jakarta aja, server yang data center Jakarta. Karena latensinya pasti lebih cepat gitu kan, dan kita juga jadi meningkatkan traffic lokal kita ya, jadi kita nggak harus boros bandwidth keluar juga kan gitu. Jadi lebih bagus langsung pilih Jakarta. Kalau 90% lebih pengunjungnya customer kita ialah di Indonesia. Oke. Dan kalau kalau misalnya ada 20% dari Asia gitu ya, nah boleh ambil di Singapura gitu. Nah, tapi kalau exposure customer kita benar-benar internasional ya, di mana dari luar negeri kita mungkin ekspor barang ya, ekspor jasa ke luar negeri, ya langsung ambil di yang Amerika aja, LA. Karena pasti akan lebih cepat diakses dari Amerika maupun dari Eropa. Oke. Berarti lokasi server memang ada pengaruh dengan kecepatan untuk mengakses dari satu lokasi tertentu ya, berarti ya? Iya, ada faktornya juga ya, ada faktornya. Ada faktor di sana. Nah, lanjut lagi ke Dewa Web. Kalau kita lihat dari hosting yang ada di pasar, kompetitor dari hosting ini, kan yang sekarang kalau saya pribadi saya lihat adalah mereka semua perang harga. Apa strategi yang dipakai oleh Dewa Web untuk keluar dari kompetisi perang harga ini? Oke. Kita tidak pernah, maksudnya harga memang salah satu faktor yang kita juga perhatikan. Tapi yang lebih penting kita menggunakan kualitas kita ya, dan kita fokus ke kualitas dan kualitas ke brand kita ya. Yang kita jaga ialah brand kita. Bagaimana kita dengan DWeb ini, ketika customer kita memilih DWeb, mereka merasa puas, mereka merasa nyaman, mereka punya satu experience yang positif ya dengan kita. Buat kita itu lebih penting ya.
Kenapa kita nggak mau fokus di perang harga, dan kita lebih mau fokus ke bagaimana good experience daripada customer kita itu sendiri dengan brand kita. Ya, itu buat saya itu lebih penting ya. Sama ya, daripada kita fokus kalau kita nggak punya hal yang unik dari sana, ya kita barang kita jadi seperti apa, komoditas gitu ya. Ya, kayak kita beli sabun gitu kan, pasar sama-sama guna ini, ya tinggal beda ini aja gitu kan, atau apa gitu kan. Boleh share sedikit nggak? Karena selain perang harga, kompetisi perang harga, persaingan untuk promosi dari industri di web hosting ini kan juga cukup besar lah, cukup keras. Kalau bisa dibilang, kalau menurut saya adalah termasuk di red ocean. Kompetisinya sangat besar. Gimana strategi, kalau boleh di share? Siapa tahu ada yang tertarik dengan jurus-jurus marketing win di red ocean market. Apa sih cara yang digunakan oleh Dewa Web sendiri untuk mencapai target marketnya? Karena sekarang ini terbukti Dewa Web sudah mulai banyak dibicarakan. Of course, kalau saya lihat salah satu strategi yang dipakai adalah teknologi yang digunakan. Tapi untuk memperkenalkannya pakai cara apa nih, Dewa Web? Oke. Kalau buat saya sih Indonesia masih termasuk blue ocean sebenarnya ya. Oh, Indonesia makanya blue ocean. Termasuk ya, untuk hosting itu masih blue ocean sebenarnya ya. Karena masih banyak sekali yang belum online sebenarnya ya. Gitu. Yang kita lihat ini mungkin baru sekian persen aja ya yang online ya. Gitu. Jadi masih banyak sekali sebenarnya yang belum online gitu ya. Makanya kenapa kita mau membantu banyak orang-orang di Indonesia dengan DIY ini. Karena buat saya hari ini sebenarnya lebih ke blue ocean gitu ya. Kalau red ocean saya biasanya menghindari juga gitu. Saya nggak demen juga kalau udah red ocean gitu ya, berdarah-darah gitu, udah perang harga, udah ini ya. Gitu. Di luar negeri lebih red ocean ya sebenarnya ya. Di luar negeri udah red ocean benar-benar, kita tahu ya, hosting luar ya, oversellingnya udah gila-gilaan. HostGator kalau kita tahu ya, wah itu udah gila-gilaan harga apa ini ya. Dan mereka bisa dapat customer sehari mungkin 500, tapi keluarnya juga 300 tiap hari ya. Seperti itu. Dan udah gila-gila lah, udah nggak masuk akal kadang-kadang ya. Nah, di Indonesia termasuk masih sebenarnya kalau dari sisi kita masih blue ocean sebenarnya. Wow. Itu ada pandangan yang buat saya yang masih blue ocean. Oke. Karena masih blue ocean sebenarnya, masih blue ocean ya. Berarti kalau buat kita ya, provider ya. Kita harus tahu marketnya kita, karena kalau saya ngelihatnya dari sisi user, mungkin sisinya ya, dari sisi user atau ini, tapi sebagai pebisnis kita juga harus sebagai entrepreneur kita harus lihat juga dari sisi industri sebenarnya, supaya kita tahu marketnya itu seperti apa. Betul ya, gitu ya. Nah, kalau pandangan dari Bro Edi, seperti apa sih bisnis di Indonesia dalam mungkin 5 tahun ke depan? Seperti apa tampilan bisnisnya di Indonesia? Bisnis ya, ya saya lihat sih ya, Indonesia masih sangat-sangat apa ya, kita masih belum booming sebenarnya, dan masih belum mature dalam banyak hal. Dan dalam mungkin 5 tahun ke depan saya percaya ya, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan sangat diperhitungkan di terutama dalam e-commerce ya, dan teknologi digital ya. Gitu. Mungkin 2020 ya, saya berharap juga mungkin pemerintah ya, Jokowi ya, Ahok juga bisa terpilih lagi mungkin ya. Itu satu periode. Ini bukan promosi, bukan kampanye ya. Bukan ya, tapi kita berharap dengan kepemimpinan yang lebih bagus ya, yang juga arahnya lebih jelas ya. Saya percaya Indonesia akan jadi salah satu negara yang luar biasa terutama di Asia Tenggara ya. Kita akan leading the market, kita akan jadi leader, kita market leader, dan kita akan bisa benar-benar diperhitungkan lah ya di kawasan ini ya. Karena kita punya potensi yang luar biasa ya. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, orang-orang yang sangat kreatif ya. Indonesia itu sangat kreatif, sangat kreatif, beda sama negara lainnya. Kita dibuat aturan apa, bisa aja mikir celahnya di mana gitu kan. Kreatifnya di situ. Jadi memang kreatif Indonesia, saya akui sangat kreatif.
sangat kreatif ya. Jadi tinggal gimana expose ini ke keluar gitu kan ya. Kayak gitu. Buktinya Gojek juga ya. Di negara lain mungkin nggak akan berhasil gitu, tapi Indonesia bisa berhasil. GoFood apa semua. Itu contoh-contoh yang kreatif yang luar biasa sih menurut saya. Ya, gitu. Jadi saya sangat positif dengan Indonesia. Ke depan akan bisnis akan lebih maju dan saya percaya juga online juga akan sangat penting ya. Kalau kita go online kita akan susah sekali untuk berkompetisi ya. Secara ini bisnis juga. Untuk yang melihat video ini, Bro Edi juga memberikan hadiah, memberikan bonus kepada 3 orang yang terpilih. Masing-masing akan mendapatkan satu tahun ya? Satu tahun paket Warrior di Dewa Web, plus termasuk domainnya. Wow, sangat luar biasa. Jadi kalau bagi Anda yang ingin mendapatkan hadiah ini, silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Berikan komentar, tulis apa yang Anda pelajari dari diskusi kita pada video ini. Maka nanti 3 orang terpilih akan kita berikan hadiah 1 paket Warrior hosting dari Dewa Web. Kita udah mau masuk ke bagian akhir nih. Jadi Brady tadi udah ceritain dari awal mulai di bisnis, mulai setelah kuliah, setelah lulus mulai bekerja sama orang, lalu mulai menawarkan hosting, mulai dari reseller sampai sekarang akhirnya memiliki satu perusahaan cloud hosting nomor 1. Kalau menurut saya nomor 1 di Indonesia. Nah, apa yang tadi juga kita belajarin pandangan dari bisnis yang menurut saya sangat wow adalah, menurut beberapa orang adalah menurut saya red ocean, tapi menurut Bro Edi adalah blue ocean karena kompetisi Indonesia masih belum segitu besarnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi itu juga bisa jadi satu pertimbangan kalau kita mau mulai bisnis. Gak usah perhatikan bahwa bisnisnya mungkin di luar sana udah di luaran kita rasa bahwa bisnisnya sangat buruk, tapi ternyata belum seburuk itu, belum sampai sebesar itu. Kita masih bisa dapatkan keuntungan di market. Nah, apa saran nomor 1 yang bisa Bro Edi berikan kepada mereka yang melihat video ini? Saran nomor 1, Pak, kalau mereka ingin memulai bisnis atau mulai memasarkan bisnis mereka secara online. Saran ya. Yang pasti ya seperti tadi saya bilang ya, fokus ke kualitas ya. Pastikan kita sendiri tempatkan diri kita sebagai user. Kalau kita sebagai user kita mau pakai atau beli produk ini gak gitu kan. Kalau itu kita sudah penuhi, berarti kita membeli satu produk, kita akan menjual satu produk yang akan dibutuhkan banyak orang, yang orang akan cari gitu kan, gitu. Dan setelah itu kita akan lebih mudah juga ya, bisnis kita akan pasti kalau orang merasa, saya percaya selalu word of mouth is very powerful, free juga, dan bisnis kita akan berkembang dengan natural ya, dengan word of mouth itu ya. Dan kalau kita bisnis kita sudah memenuhi ini ya, saya percaya tinggal masalah waktu ya, dan masalah yang lain untuk kita kembangkan ya. Mari kita cari tipnya, bagaimana kita bikin strateginya, kemasnya gitu kan, pricingnya, strategi brandingnya, dan yang lain-lainnya. Itu semua kita bisa pelajari ya. Tapi yang paling susah buat saya ialah bagaimana menemukan produk yang berkualitas, yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan market ya. Gitu. Itu benar-benar yang butuh pemikiran yang lebih dalam gitu ya. Kadang saya lihat banyak orang hari ini fokusnya ke jualan aja produknya, tapi nggak dipikirin gitu kan, kualitasnya atau apa. Akhirnya jadi begitu kita dilempar ke pasar, ada produk yang lebih baik, ya pusing, kita bingung gitu kan. Gimana ya kan, gitu kan. Harusnya itu di awal dipikirkan dulu gitu kan, sehingga kita sudah beberapa step lebih maju daripada kompetitor kita mungkin ya. Jadi itu saya merasa sangat penting ya. Kalau kita mau bikin satu bisnis yang online yang sustainable, lebih baik kita pikir di awal dulu ya.
pikir panjang gitu ya, jangan kita ikut-ikutan aja. Wah, produk lagi booming lagi apa nih, kita launching juga seperti itu gitu kan. Akhirnya ternyata di market ada yang lebih bagus ya kita dibantai gitu kan. Kita ikut-ikutan nggak ada ini ya, kita pikir lebih baik di awal uniknya apa gitu ya. Saya selalu pikir out of the box ya. Saya selalu pikir yang mungkin orang lain nggak dipikirkan gitu kan. Jadi ya lebih baik dipikirkan lebih awal dulu idenya, lebih dalam ya. Kira-kira bisnis ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi orang masih mau nggak gitu kan pakai gitu kan. Orang masih suka nggak dengan apa yang kita jual ini gitu kan. Gitu. Yes, ya kan? Wow, itu juga satu pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang bilang, oh yang penting jualan dulu, produk urusan belakangan. Tapi memang saya juga setuju kalau misalnya produk kita perlu pikirkan dari awal supaya pelanggan lebih happy dan lebih sulit untuk pindah ke lain hati. Betul ya? Iya, benar-benar. Oke. Wow, thank you banget Pak Bro Edi untuk diskusinya di podcast ini. Kalau nanti Pak yang melihat video ini pengen kontak ke Bro Edi atau pengen lihat Dewa Web itu seperti apa sih, paketnya ada apa aja, mereka bisa kontak kemana nih Bro Edi? Boleh langsung ke website kita www.dewaweb.com atau kalau mau nanya-nanya saya juga boleh langsung email aja di edi@dewaweb.com. Oke, wow, thank you Bro Edi untuk sharingnya, untuk kasih tahu gimana pengalaman bisnisnya dan pandangan dari bisnisnya Bro Edi itu seperti apa. Semoga yang melihat video ini dapat belajar sesuatu, dapat dipraktekkan juga untuk bisnis mereka. Oke, thank you Bro Edi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Saya yakin Anda belajar sesuatu dalam video kali ini. Pastikan Anda memberikan komentar Anda, apa yang Anda pelajari dalam video ini. Dan untuk 3 orang yang terpilih, kami akan memberikan masing-masing paket dari Warrior Package dari Dewa Web berikut dengan nama domainnya selama 1 tahun. Acara ini terselenggara karena kerjasama dari Tofi Dev bersama dengan Dewa Web. Pastikan Anda mendaftar di Tofi Podcast, di mana Anda akan belajar dari para ahli mengenai digital marketing atau mengenai entrepreneurship. Dan kami akan menginformasikan pada Anda kapan episode-episode yang baru di kemudian hari. Tamu kita dalam Tofi Podcast minggu depan adalah Johansen, CEO dari GoGoBli. Anda akan belajar bagaimana perjalanannya mengembangkan GoGoBli dari awal hingga saat ini. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Keep learning, keep growing.